Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang teks cerita fiksi atau karangan ya. Jadi bukan fakta. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membaca dongeng atau cerita. Ini Ibu ada contohnya tentang fabel ya, yang berjudul Gajah dan Buaya yang Serakah. Ibu contohkan cara membacanya ya. Kalian harus perhatikan intonasinya, ekspresi, mimik, dan lafal pengucapan. Di sebuah pinggir sungai, hidup seekor buaya yang tengah kelaparan. Sudah selama 3 hari ia tidak makan apapun, dan kini perutnya sangat lapar. Dan jika ia tidak makan, maka bisa-bisa ia mati. Kemudian ia pun masuk ke dalam sungai dan berenang di dalamnya untuk mencari makanan. Akhirnya sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu sedang diincar oleh buaya, ia pun akhirnya menepi. Melihat bebek yang hendak dimangsa tersebut kabur, akhirnya buaya pun mengejarnya, dan alhasil bebek tertangkap olehnya. Sembari menangis ketakutan, bebek berkata, "Ampun buaya, lepaskanlah aku. Dagingku hanya sedikit. Mengapa engkau tidak memangsa kambing saja di hutan?" Sembari menunjukkan taring tajamnya, sang buaya berkata, "Baiklah, kalau begitu antarkan aku ke tempat persembunyian kambing di hutan sekarang." Kemudian tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau di mana banyak kambing yang sedang mencari rumput untuk dimakan. "Pergi sana, aku akan memangsa kambing saja." Akhirnya bebek merasa sangat senang dan berlari dengan kecepatan penuh. Akhirnya buaya pun mendapati seekor anak kambing yang berhasil ia tangkap. Sesudah beberapa lama, karena saking takutnya, anak kambing tersebut berkata, "Tolong jangan makan aku. Aku masih sangat kecil sehingga dagingku tidak banyak. Mengapa engkau tidak memakan gajah saja yang dagingnya lebih banyak dariku? Aku akan mengantarmu ke sana." "Baiklah, antarkan aku ke sana sekarang juga," pinta gajah. Akhirnya buaya diajak ke tepian danau yang sangat luas oleh anak kambing tersebut. Dan benar saja, di sana sudah ada anak gajah yang besar. Akhirnya buaya langsung mengejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. Namun kulit gajah sangat tebal sehingga tidak dapat melukainya. Nah, itu Ibu contohkan bagaimana caranya kamu membaca dengan intonasi dan ekspresi yang sesuai sehingga kalian bisa meresapinya dongeng tersebut ya. Nah, Ibu tidak membaca sampai akhir ya karena terlalu panjang. Untuk tugasnya adalah kalian cari dongeng atau legenda tentang fabel ya. Boleh tentang fabel atau cerita binatang, boleh tentang asal-usul kejadian, mitos, legenda apa saja. Kalian bisa cari di internet, di buku-buku dongeng, di mana saja terserah ya. Kemudian kalian salin di buku tulis tema, kalian tulis, lalu kalian foto, kirim japri ke Bu Dwi, dan kalian baca ya, yang seperti tadi Bu Dwi contohkan. Bacanya tidak usah semuanya sampai akhir. Bacanya diberi waktu 2 menit saja ya. Jadi untuk membaca cerita tersebut kalian waktunya 2 menit, dibaca melalui voice note dan dikirimkan ke grup SDT Al-Farabi kelas 5 ya. Kalau untuk tulisannya boleh kalian kirim japri, boleh juga ke grup ya. Jadi tugasnya boleh kirim japri, boleh ke grup, terserah kalian. Kalau kalian tidak pede boleh kirim japri ya. Nah, semoga mudah-mudahan paham ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang satu kalian tulis di buku tulis tentang dongeng. Yang kedua kalian bacakan atau voice note selama 2 menit ya, dikirim ke grup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.